Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Oke, kali ini kakak akan membahas mengenai Aku Anak Jujur pada Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Oke, next. Aku anak jujur. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan diri ya. Nama kakak Suharfani Albasyaro. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Fani. Oke, kita start. Materi jujur pada kali ini ada 5. Yang pertama, KD. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, kenapa sih harus jujur? Yang keempat, contohnya apa sih jujur itu? Yang kelima, kesimpulan. Oke, yang pertama, KD. KD di sini 3.9 SD kelas 4 yang berisi mengenai memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kembali pada menu sebelumnya. Kita sekarang akan membahas mengenai pengertian jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Oke, next. Apakah bisa dilanjut? Oke? Oke. Yang pertama, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani disebut dusta. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut berbohong. Jadi, kakak berharap kalian tidak punya sifat keduanya ini ya. Oke, kita kembali lagi pada menu sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai kenapa sih harus jujur? Yang pertama, manfaat jujur itu kita akan punya banyak teman. Kalian mau kan punya banyak teman? Nah, maka itu kalian harus berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari kalian ya. Yang kedua, bahagia hidupnya. Siapa sih yang gak ingin bahagia? Oleh karena itu, kalian harus jujur ya setiap hari. Gak boleh berbohong dan gak boleh dusta. Nah, Rasulullah pernah bersabda, An Abdillah ibni Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dari perilaku jujur. Sebelum itu, kakak akan memberikan 2 gambar A dan B. Kalian pilih ya, mana di antara 2 gambar ini yang merupakan contoh jujur. Gambar A. Di sini ada 2 orang anak yang sedang ujian dan saling menyontek. Gambar B, 2 orang anak yang mengerjakan ujian secara mandiri. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya B. Mengerjakan ujian dengan mandiri tanpa menyontek.
Kenapa begitu? Alasannya, terdapat dua gambar. Yang pertama, siswa sedang mencontek dan yang kedua, siswa yang mengerjakan ujian dengan mandiri. Mencontek adalah salah satu sikap yang tidak jujur, karena ketika ujian kita harus mengerjakan ujian dengan mandiri atau sendiri. Jadi, mengerjakan secara mandiri atau sendiri ketika ujian adalah sikap jujur siswa. Kita kembali pada contoh yang sebelumnya. Oke, next. Siapa yang salah dan siapa yang sudah benar? Oke, kakak akan memberi kesempatan untuk mencobanya kembali. Contoh jujur. Gambar pertama. Di sini ada seorang anak yang memberi uang kepada ibunya. Uang itu ia temukan dan itu bukan miliknya. Gambar yang B, seorang anak yang sedang dimarahi oleh orang tuanya karena ia beralasan pergi ke masjid untuk ngaji, tapi ternyata ia bermain. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A. Mengembalikan uang yang ditemukan kepada orang tua. Alasannya, terdapat dua gambar. Yang pertama, siswa yang sedang mengembalikan uang kepada orang tua. Gambar yang kedua, terdapat seorang anak yang sedang dimarahi orang tuanya karena berbohong. Kenapa disebut berbohong ya? Karena ia berpamitan kepada orang tuanya untuk mengaji di masjid. Tapi ternyata ia ketahuan bermain bola. Oke, kita lanjut pada contoh sebelumnya. Wah, ternyata sudah sampai kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah jujur adalah perilaku yang baik. Banyak manfaat yang akan kita dapat ketika kita jujur. Jadi, jangan lupakan jujur ya. Oke, kita lanjut pada tugas. Jadi, kali ini ada tugas nih buat kalian. Klik tugas. Jelaskan akibat dari sikap tidak jujur yang ada dalam video tersebut. Jadi, videonya ada pada barcode ini ya. Jadi, barcode ini kalian scan dan baca soalnya, kemudian jawab dan dikumpulkan kepada guru kalian. Oke, kita kembali. Wah, ternyata pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk itu, kita akhiri aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.